Hai para pecinta film-film terepik se-YouTube. Welcome to my channel. Terima kasih untuk kalian semua yang telah mengunjungi channel saya. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan channel ini kepada kalian semua. Channel ini akan menyajikan sebuah alur cerita lengkap dari sebuah film-film unik dan menarik. Pastinya sangat seru untuk dibahas ya. Untuk kalian yang malas menonton film berjam-jam tetapi ingin mengetahui semua alur cerita lengkap dari sebuah film yang kamu mau, maka channel inilah solusinya. Kalian subscribe channel ini agar semakin baik untuk kedepannya. Terima kasih. Film ini diangkat dari sebuah novel karya Guo Jingming dan disutradarai oleh Luo Luo. Film ini dirilis pada tanggal 30 September 2018. Sebelum lebih jauh, kita akan memperkenalkan para bintang filmnya terlebih dahulu. Yang pertama adalah Renmin. Dia di sini sebagai lakon memerankan sebagai Yi Yao. Shin Yulai sebagai Gun Sensi, Zhao Yingbo sebagai Ximing, Zudani sebagai Ta Xiaomi, Zhang Ronan sebagai Gun Senxiang. Judul film ini adalah Cry Me a Side Driver, sebuah alur film bergenre drama, school life, friendship, lebih memfokuskan pada tindakan bullying di sekolah. Dari judulnya aja sebenarnya udah terasa kalau film ini pasti sedih dan membuat frustasi. Selain akting dan kisahnya yang bagus dengan banyak plot twist dan tidak membosankan, yang membuat aku betah nonton film ini. Film ini menceritakan tentang seorang gadis SMA bernama Yi Yao yang diperankan oleh Renmin yang tinggal bersama ibunya di sebuah gang kecil. Mereka adalah keluarga miskin yang dipandang sebelah mata oleh para tetangga karena pekerjaan ibunya sebagai tukang pijat plus-plus. Movie ini diawali saat Yi Yao merasa ada yang aneh dengan tubuhnya, sehingga ia mencari tahu tentang penyakit apa di internet. Dan setelah itu ia pergi ke rumah sakit. Yi Yao mengetahui dia terserang sebuah penyakit. Aku nggak tahu pasti penyakit apa itu, tapi kayaknya sejenis kutil yang tumbuh dan menyerang organ kewanitaannya. Itu adalah penyakit yang menjijikan dan tidak ada obatnya kecuali harus dilaser atau operasi. Yi Yao merasa malu dengan penyakitnya itu sehingga ia merahasiakannya dari semua orang, bahkan ibunya sendiri. Yi Yao adalah anak yang miskin yang bahkan membeli seragam sekolah aja keluarganya tidak mampu. Yi Yao harus rela memakai seragam lama sekolah mereka dengan izin dari pihak sekolah. Yi Yao sebenarnya malu karena tampak berbeda dengan anak-anak yang lain. Tapi mau bagaimana lagi? Dan ia sudah berusaha minta uang kepada ibunya, tapi ibu Yi Yao ini tipe pemarah dan sering memukul. Dia selalu menolak membelikan Yi Yao seragam yang baru. Karena itu, Yi Yao juga nggak bisa minta ibunya membiayai pengobatannya, karena pasti sangat mahal. Jadi ia hanya minta yang lebih sering dari biasanya untuk membeli salep. Itu pun Yi Yao membelinya dari klinik yang tidak terkenal. Bisa disebut sebagai klinik ilegal karena harganya lebih murah. Yi Yao mempunyai teman masa kecil bernama Ximing yang diperankan oleh Zhao Yingbo yang kehidupannya sangat bertolak belakang dengannya. Ximing tinggal di depan rumah Yi Yao. Dia berasal dari keluarga yang serba kecukupan. Ibu dan ayahnya sangat menyayangi Ximing dan selalu melarang Ximing berteman dengan Yi Yao karena tidak suka pada pekerjaan ibu Yi Yao. Tapi Ximing anak yang baik. Meski ibunya melarang, dia tetap berteman dengan Yi Yao, sering mengajaknya bicara, dan kalau ada apa-apa, ia selalu perhatian pada Yi Yao. Tapi kebaikan Ximing ini membawa malapetaka pada Yi Yao. Seorang anak pindahan bernama Ta Xiaomi menaruh perhatian pada Ximing, yang merupakan seorang siswa yang pintar, populer, dan ketua kelas di kelas mereka. Tapi Ximing ini tipe yang cuek pada orang lain, kecuali kepada Yi Yao, dan hal itu membuat Xiaomi cemburu pada Yi Yao. Suatu hari Xiaomi mengikuti Yi Yao sepulang sekolah, dan menemukan rahasia yang selama ini Yi Yao sembunyikan. Xiaomi dengan cepat menyebarkan gosip itu di sekolah, mengenai Yi Yao yang mengidap penyakit menjijikan. Xiaomi juga memprovokasi semua orang supaya membenci dan membuli Yi Yao. Yi Yao menahan semua itu sendirian, dilempar ini, itu, dipukuli, dan lain sebagainya. Mereka semua membuli Yi Yao secara terang-terangan dan aku benar-benar bingung kemana pihak sekolah saat itu. Jangankan pihak sekolah,
Siming juga tidak kelihatan membantu Yiyao. Saat itu, Yiyao menghadapi semua perlakuan itu sendirian. Suatu hari ia bertemu dengan Gu Sensi yang menyelamatkannya saat ia tenggelam di sebuah kolam. Sensi berpikir kalau Yiyao saat itu akan bunuh diri, tapi Yiyao mengatakan ia masuk ke kolam untuk mengambil tasnya yang dibuang ke sana. Ia bahkan gak berpikir untuk bunuh diri. Tapi Sensi tidak yakin karena saat ia menyelamatkan Yiyao, Yiyao sengaja duduk di dalam kolam itu. Sebenarnya Sensi dan Yiyao pernah ketemu sebelumnya, yaitu di rumah sakit saat pertama kali Yiyao memeriksakan penyakitnya. Dan ia menangis di lift karena sedih dengan penyakit itu. Sensi saat itu ke rumah sakit untuk menemui adik kembarnya yaitu Gu Sensiang yang dibawa ke rumah sakit karena alergi serbuk sari bunga. Sejak hari itu Sensi selalu ada di sekitar Yiyao dan Yiyao juga merasa bingung kenapa Sensi tidak menghindarinya seperti yang lain. Padahal gosip mengenai dirinya sudah menyebar di sekolah. Penyakit Yiyao ini biasanya disebabkan oleh hubungan seksual, karena itu banyak yang berpikir bahwa Yiyao melakukan hal itu sebab pekerjaan ibunya sebagai tukang pijat plus-plus. Yiyao tentu saja mengelak karena ia tidak pernah berbuat hal itu. Ia bahkan nggak pernah di pemandian umum. Ia juga nggak tahu kenapa ia bisa tertular. Setidaknya Sensi percaya kalau Yiyao masih perawan dan tertularnya penyakit itu bukan karena hubungan seksual. Sejak bertemu dengan Sensi, Yiyao mendapat kekuatan baru karena saat semua orang menghindar dan mengejeknya, tapi ada salah satu orang yang selalu di sisinya dan selalu membuat tertawa. Sensi niatnya tulus mendekati Yiyao, sepertinya sih dia suka pada Yiyao. Sensi juga diam-diam membantu Yiyao kalau ada yang membuli pada Yiyao. Alur berganti. Saat Sensi dan Yiyao punya momen mereka di tengah keramaian, momen ini yang membuat aku suka senyum-senyum sendiri, di mana mereka itu terlihat sangat romantis dan aku masih sendiri. Tapi ini tak masalah, setidaknya aku masih bisa menghibur kalian semua. Oke, kembali ke topik. Sayangnya, Yiyao menyukai Siming. Awalnya, Yiyao tidak ingin Siming bersikap baik padanya dan membuat salah paham. Tapi saat melihat Siming ternyata menaruh hati pada Sunxiang, saudara kembar Sunxi, Yiyao ternyata merasa cemburu. Tapi rasa cemburunya itu adalah sebuah rasa kesepian karena Siming dan Sunxiang terlihat cocok bersama-sama. Plus selama ini Yiyao adalah satu-satunya wanita yang dekat dengan Siming, jadi ia merasa posisinya tergantikan. Alur berganti di mana Yiyao sempat menyebabkan sebuah insiden karena Xiaomi mencuri uang miliknya yang dengan susah payah ia minta dari ibunya untuk membeli salep. Saat itu Yiyao kehilangan kendali, menjambak rambut Xiaomi dan salep obatnya itu ia lumurkan ke wajah Xiaomi. Lalu seperti biasa, semua orang di sekitar menganggap Xiaomi adalah korban dan yang dianggap jahat adalah Yiyao. Pernah juga saat makan siang, Yiyao diganggu lagi, dianggap menjijikan oleh orang lain dan Yiyao membalasnya dengan menyiram air pada mereka. Yiyao dianggap jahat dan yang membuli adalah korban. Saat itu Yiyao mulai mendapat kekuatan baru untuk berusaha melawan semua si tukang bully dengan bantuan Sunxi di belakangnya. Saat-saat di mana Yiyao mulai membalas tindakan bully mereka, Siming selalu ada di pihak tukang bully dan itu membuat Yiyao mulai muak. Alur berganti. Saat itu Siming mendatangi Yiyao di sebuah tempat dan Yiyao mengeluarkan semua perasaannya yang selama ini dipendamnya pada Siming. Pada akhirnya, Yiyao tidak bisa membohongi perasaannya sendiri bagaimana ia selama ini iri dengan kehidupan Siming. Siming tidak akan pernah mengerti perasaannya karena selama ini Siming selalu mendapatkan apa yang ia inginkan, disayangi oleh keluarga. Kemarahan Yiyao pada Siming sebenarnya juga dipicu karena Siming menyukai Sunxiang, tapi Yiyao tidak menyalahkan hal itu karena bagaimanapun Sunxiang adalah anak yang baik.
saat semua orang membencinya, Sun Xiang pernah sekali menolong Yao. Mengenai hubungan Yao dan sang ibu, Yao selalu merasa kalau ibunya membencinya karena sering memarahinya. Ibunya bahkan selalu melarangnya pulang di jam tertentu, dan kalau ada pelanggan yang bertanya, ibunya selalu menyembunyikan fakta kalau dirinya mempunyai anak. Yao selalu berpikir ibunya melakukan itu karena membencinya, tapi sebenarnya ibunya melakukan itu karena ia ingin melindungi Yao. Ibunya tak ingin pelanggannya tahu ia mempunyai anak perempuan, karena takut pelanggannya melakukan sesuatu pada Yao. Yao baru tahu akan hal itu saat Yao membongkar rumahnya untuk mencari uang simpanan ibunya, dan ia menangis saat melihat amplop di mana ibunya menyimpan banyak uang. Ibunya bahkan diam-diam sebenarnya sudah mengumpulkan banyak uang untuk biaya sekolah Yao, meski selama ini ibunya selalu pelit kalau dimintai uang. Ibu Yao juga baru tahu kalau Yao mempunyai penyakit itu saat ibunya dipanggil ke sekolah, dan tentu saja ibunya sempat marah pada Yao. Tapi Yao mengatakan ia tak pernah melakukan hubungan seksual, tidak pernah ke pemandian umum, ia juga selalu memakai handuk sendiri. Jadi Yao memang gak tahu dari mana ia tertular. Lalu sang ibu kemudian sadar kalau Yao mungkin tertular dari pelanggannya yang sering mandi di rumah dan menggunakan handuk Yao saat ia tidak mengawasi. Ibunya merasa bersalah pada Yao dan akhirnya membawa putrinya itu ke rumah sakit. Saat itulah Yao merasa kalau ibunya menyayanginya. Tangan ibunya yang biasanya digunakan untuk memukulnya kali ini menggenggam tangannya. Setelah itu kehidupan Yao mulai berubah. Beban yang ada di hatinya sepertinya sudah menjadi ringan. Yao juga jadi lebih menikmati hari-harinya bersama Sun Xi yang masih mencoba mendekati Yao. Tapi kebahagiaan itu gak berjalan lama karena sesuatu terjadi pada Sun Xiang. Saat Sun Xi bersama Yao, Sun Xiang janjian ketemu dengan Ximing, tapi ia mendapat SMS dari Yao yang memintanya pergi ke suatu tempat. Sun Xiang memang anak yang baik, jadi ia menemui Yao di janjian itu. Ia merasa aneh karena tempat itu adalah gedung angker, karena sudah lama tidak pernah dihuni dan ia sempat menelpon kakaknya. Tapi Sun Xi saat itu sedang sibuk dengan Yao dan tidak mengangkat telepon. Sun Xi tahu adiknya menelpon karena Yao yang mengambilkan ponselnya, tapi Sun Xi mengatakan nanti saja diangkatnya. Hal kecil itu berubah menjadi malapetaka karena keesokan harinya Sun Xi yang ditemukan meninggal. Semuanya menyalahkan Yao karena pesan terakhir dari ponselnya yang didapati oleh Sun Xiang adalah dari Yao. Yao tentu saja membantah, tapi tidak ada yang percaya sedikit pun kepadanya. Yao kembali dibully dengan lebih mengerikan dari sebelumnya. Ia dianggap pembunuh meski Yao berteriak bukan ia yang melakukannya. Ximing bahkan tidak percaya kepadanya. Sun Xi sendiri yang pada hari itu bersama Yao juga tidak mengatakan apapun karena ia masih trauma dan merasa bersalah pada kematian adiknya. Yao sudah muak dengan semua tuduhan dari orang-orang yang mengatakan kalau ia pembunuh. Akhirnya, Yao memutuskan untuk bunuh diri. Saat itu, banyak siswa yang datang melihat Yao. Kebanyakan dari mereka secara memuakan malah menyuruh Yao melompat ke sungai karena mereka tahu Yao hanya ingin dikasihani. Yao benar-benar muak dengan mereka semua yang mengatakan berkali-kali kalau ia tidak mungkin berani untuk melakukannya. Yao sangat kesal bagaimana mereka semua menutup mata saat ia dibully. Tapi saat ia membalas, mereka menganggapnya kejam. Adegan ini benar-benar membuat Yao merasa dipojokkan dan sangat tertekan, apalagi saat Yao mengatakan ia tak tahu siapa yang membunuh Sun Xiang, tapi ia akan memperlihatkan bahwa orang yang membunuhnya adalah mereka semua. Kemudian Yao berlari, ia tak peduli pada suara-suara yang memanggilnya termasuk suara Sun Xi. Akhirnya Yao benar-benar melompat ke laut. Sun Xi juga ikut melompat untuk menyelamatkannya. Awalnya Yao sama sekali nggak bernafas dan membuat Sun Xi sempat menyesal karena ia tidak dengan cepat mengatasi rumor itu. Padahal di hari kejadian ia ada bersama Yao. Tapi untungnya Yao masih hidup setelah kejadian itu. Ibunya menghentikan pekerjaannya, keluarga Ximing pindah dari gang itu, Sun Xi pindah ke sekolah ke yang baru. Sebelum berpisah, Yao dan Sun Xi sempat bertemu dan mengatakan kalau ia akan selalu menjaga Yao di sisinya.
Dan di adegan terakhir, terlihat kalau Sunsi masih terus menemui Yao di kolam tempat Sunsi pernah menyelamatkan Yao. Jika kalian suka dengan tontonan video ini, jangan lupa ya kalian subscribe, like, dan komen di bawah ini supaya kami lebih semangat lagi dalam mengeditnya. Thank you!